Sulaiman. Ada pi? Ibnu. Ada. Denjeling. Dan Toto, Abu Akif, Erwin ada ya, Irwan, Abu Fatir, Idan, Safri, Nabil, Isafiuddin belum ada, Ishadi belum juga nih, Taufik, Rahmatullah, Demaing, ini pulang, oh ada sih, Syahrul, ada. Siapa belum kerja tugas? Dan Jalin dan Tutu. Demaing. Siapa lagi? Tidak kita bahas di sini karena 5 anu ji. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mustafa amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjutkan kembali pelajaran kita dalam pembahasan ilmu bahasa Arab. Ya, jadi kita ringkas berkaitan dengan pembahasan dari apa yang telah berlalu. Isim berdasarkan jumlahnya. Ada 5. Yang pertama isim mufrad menunjukkan jumlah 1. Yang kedua isim musanna menunjukkan jumlah 2. Kemudian jamak jamak mudzakkar salim menunjukkan jumlah lebih dari 2 laki-laki. Yang keempat jamak muannas salim menunjukkan lebih dari 2 perempuan. Yang kelima jamak taksir. Nah, kalau isim mufrad dan jamak taksir itu tidak memiliki tanda. Jelas ya? Kalau isim musanna ada tandanya, terakhirnya alif nun atau ya nun, harokat nunnya kasrah, sebelum alif ya fathah, aini dan
Iya, ani, dua gitu. Kemudian jamak mudzakkar salim, ciri-cirinya terakhirnya waw nun, harokat nunnya nah, sebelum waw una, atau ya nun, harokat nunnya apa? Fathah, ina. Kemudian jamak muannas salim berakhiran alif ta, bukan alif ta marbutoh, alif ta biasa, ta maftuhah. Ini namanya ta marbutoh, ini namanya ta maftuhah. Jelas ya? Tak maftuhah, terbuka, itu jamak muannas salim. Kalau kita mau gampang, hafalkan contoh. Misalnya di isim musanna, hafalkan yadani sama yadaini. Kan ani, aini, tak? Atau mau pakai nama orang bisa. Misalnya Zaidani atau Zaidaini. Nah, kalau jamak mudzakkar salim paling gampangnya muslimuna atau muslimina. Kalau jamak muannas salim muslimatun. Sudah, sisa ini contoh dihafal. Ini musanna, kemudian jamak mudzakkar salim, kemudian di bawahnya jamak muannas salim. Jelas ya? Nah, sekarang tugasnya nomor 1. Apa nomor 1? Yadani. Nomor 2 zalimina. Nomor 3 abdaini. Nomor 4 musammatun. Nomor 5 da'awatun. Tinggal kita kelompokkan. Lihat tadi ciri-cirinya. Kalau ani, aini isim musanna, berarti yang nomor 1 musanna. Yang nomor 2 zalimina, muslimina, mina, ina, sama jamak mudzakkar salim. Paham sih? Jadi kalau yang nomor 1 musanna, karena ini ani,
Hah? Kalau yang di bawahnya nomor 2, kenapa jamak muannas salim? Karena ina. Paham? Nomor 3. Aini. Aini itu tandanya isim apa? Musanna. Berarti musanna lagi. Nomor 4, musammatun. Ada alif tapi taknya bukan tak terbuka. Alif ta tapi bukan tak terbuka, berarti bukan jamak muannas salim. Bukan ani aini, bukan ina una. Ya sudah, kembalikan ke asal. Isim semuanya asalnya mufrad. Asalnya semuanya mufrad. Kalau jamak taksir pernah dihafal, kalau tidak lewati mufrad saja. Nomor 5, alif ta ini baru, karena taknya bukan tak marbuta tapi tak maftuha. Ini baru jamak muannas salim. Paham jadi? Selanjutnya kita pindah ke halaman 14. Al-ismu bin nazari ila ta'inihi fi'il, atau isim ditinjau dari penentuannya. Tapi sebagaimana dalam bahasa Indonesia, apabila dikatakan buku misalnya, maka kata buku penggunaannya masih umum. Ya, buku semua buku. Tapi kalau ada orang tanya adiknya, di mana buku catatan saya? Apa dia cari? Buku catatan saya. Buku catatannya. Adiknya bilang, buku itu di atas meja. Buku apa kira-kira di atas meja? Buku resep makanan atau buku catatan? Buku catatan. Paham? Maka kata buku pada jawaban si adiknya itu penggunaannya sudah tertentu, sudah khusus. Bukan lagi buku semua buku yang dia maksud. Paham? Jelas ini? Tapi saya kasih contoh lain misalnya. Ya. Kalau saya bilang ini posisinya lagi di jalan. Tadi saya ketemu seorang ustadz. Siapa ustadznya? Siapa kira-kira? Sudah jelas ustadznya siapa atau belum? Belum. Berarti umum. Tuh, ustadz siapa rawang? Paham sih? Tapi kalau misalnya lagi di masjid, ya ditunggu ustadz. Ya misalnya ustadz Hasbi. Ya, jadi saya duduk, tiba-tiba tidak ada ya. Saya bilang, tadi ya saya lihat ji ustadz. Ustadz siapa?
Ustadz Hasbi Kandaya. Paham? Karena dia yang ditunggu tuh. Kan lagi di masjid, lagi ditunggu. Misalnya ditunggu Ustadz Muhammad Jamil. Pusing rai, mana ini Ustadz? Oh tadi saya lihat Ustadz. Ustadz siapa berarti? Ustadz Muhammad Jamil. Jelas? Itu bedanya penggunaannya. Kadang penggunaan kata itu ada yang masih umum dan ada yang sudah khusus. Ya. Taib. Isim ditinjau dari penentuannya terbagi menjadi dua. Cuma dua ji. Tidak banyak-banyak. Yang pertama isim nakirah. Nakirah. Setiap isim yang penentuannya masih umum. Nakirah artinya umum. Paham? Contoh rajulun, seorang lelaki. Kitabun, sebuah buku. Sayyaratun, sebuah mobil. Iya, jadi kalau isim nakirah kadang ditambahkan begitu, seorang lelaki kalau manusia ya. Ya, kalau benda sebuah buku. Taib. Ini isim nakirah. Dan ada isim yang kedua namanya isim ma'rifah. Isim ma'rifah setiap isim yang penentuannya tidak lagi umum, tapi dia ya merujuk pada sesuatu yang khusus tertentu. Kalau diterjemah biasanya pakai itu. Ar-rajulu, bukan seorang laki-laki, tapi laki-laki itu. Jelas? Al-kitabu, buku itu. As-sayyaratu, mobil itu. Alif lam mim, dzalikal kitabu, itulah buku itu. Buku apa? Matematika, Al-Quran. Paham? Paham ji? Jelas ya? Nah, ini contohnya Al-Kitabu, buku itu. Ya, Al-Quran yang dimaksud. Contoh lagi. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi itu. Wahai nabi kau, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Nabi siapa? Ketika Al-Quran ini turun kepada Nabi siapa? Nabi Sulaiman atau Nabi Adam? Nabi Muhammad lah. Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Allah bicara ya ayyuhan nabiyyu, an-nabiyyu nabi tertentu, ada nabi khusus yang Allah ajak bicara. Siapa? Nabi Muhammad. Paham? Jelas ini? Sama ini. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Ya. Nabi itu
aula bil mu'minina min anfusihim. Itu lebih dekat dengan orang-orang beriman dibandingkan diri-dirinya mereka. Dan istrinya Nabi itu, istrinya dia adalah ibu-ibu orang mukminin. Siapa Nabi di sini? Nabi Muhammad. Makanya itu Aisyah disebut ummul azwajuhu ummahatuhum, tak? Istrinya Nabi itu ibunya mereka orang beriman, makanya disebut ummul mukminin. Taib wa kana dzalika fil kitabi mastura. Alkitab. Paham? Nah, jadi seperti itu. Sama juga ya, ini al-mu'minin. Ya. Al-mu'minin pakai al. Ini pakai al, bukan sekedar mukminin. Berarti orang beriman khusus yang Allah maksud. Orang beriman khusus. Ya, berarti para sahabat. Sama al-muhajirin. Al-muhajirin artinya orang berhijrah. Pertanyaannya, orang berhijrah banyak atau cuma di zamannya sahabat? Orang yang berhijrah cuma di zaman sahabat atau kita juga hijrah? Kita juga hijrah dari maksiat ke kebaikan, tak? Itu kan hijrah juga namanya. Ya, makanya ada di komunitas pemuda hijrah. Pemuda hijrah Makassar. Dia tidak tahu mana itu. Iya, jelas? Nah, tapi ketika Allah sebutkan wal muhajirin, dari kalangan orang beriman dan orang-orang yang berhijrah, itu yang mana ya? Para sahabat yang mereka hijrah dari Makkah ke Madinah. Jelas ya? Ini antum paham ini saja, ma'rifah nakirah itu pengaruhnya. Perhatikan, waman yusyakikir rasulah, siapa yang menyelisihi rasul itu, rasul tertentu berarti siapa? Nabi Muhammad SAW. Mimba di mata bayyana lahul huda, setelah jelas al huda, petunjuk itu. Yang mana itu jadi petunjuk? Al-Quran. Wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, dia mengikuti jalan lain selain jalannya orang-orang beriman yang itu. Yang mana ya? Para sahabat. Bayangkan. Nuwallihi ma tawalla, kami palingkan kepada kesesatannya. Wa nuslihi jahannam, kami balas dengan neraka jahannam. Jadi ini tiga langsung, ar-rasul, al-huda, al-mu'minin. Siapa yang menyelisihi rasul itu, yaitu Nabi Muhammad SAW, dia mengikuti padahal setelah jelas Al-Quran, jelas dalilnya, dan dia mengikuti selain jalannya para sahabat. Nah, al-mu'minin dari al-ji ditahu. Jelas? Ini contoh yang paling jelasnya berkaitan dengan isim, ya, isim ma'rifah. Karena orang-orang yang tersesat, orang-orang yang melakukan bid'ah juga kadang masih disebut beriman, masih disebut beriman, ya. Tapi Allah sebutkan kalau kita menyelisihi jalannya orang beriman itu, bukan semua orang beriman. Orang beriman itu maksudnya para sahabat. Jenis-jenis isim ma'rifah yang pertama, isim yang beral, al-mu'minin, ar-rasul, al-huda, baik itu syamsiyah, al-syamsiyah atau al-qamariyah.
Apa kita baca ini? Kita baca al-sya atau asya? Asyamsiyah. Nah, kalau ini al-qamariyah, asyamsiyah, al-qamariyah. Berarti apa maksudnya al-syamsiyah, al-qamariyah? Al-syamsiyah tidak dibaca alnya, langsung di asyamsiyah, tidak dibaca l-nya. Asyamsiyah. Ingat-ingat di surah Asy-Syams, wasyamsi wa duhaha, asyams. Kalau al-qamar dibaca tuh l-nya, itu supaya tidak tak balik-balik ya. Mana al-syamsiyah, mana al kalau al-syamsiyah coba mikasi a, ash, langsung ash. Tidak pernah kita baca wal syamsi wa duhaha. Itu satu. Jadi semua isim yang ada al-nya itu isim ma'rifah. Jelas? Isim ma'rifah. Kalau ada al-nya isim ma'rifah. Kemudian yang kedua, langkai. Yang ketiga, kita lewati dulu yang kedua. Yang ketiga di halaman 17. Yang ketiga termasuk isim ma'rifah adalah alam. Alam yang mana maksudnya? Ya. Alam maksudnya adalah nama. Alam itu nama, alam. Ya, dibaca alam. Kalau alam penyakit, kalau alam nama. Baik itu nama orang atau nama tempat atau yang selainnya, selama sesuatu itu punya nama, maka orang langsung kepikiran ke sana. Kalau saya bilang hasbi, ada ndak orang yang terpikirkan ini? Ikal. Ada ndak orang terpikirkan ke situ? Mana hasbi? Oh itu hasbi. Enggak, pasti kemana? Ke sana. Jelas? Karena sudah jadi nama. Paham Ji? Paham Ji? Paham? Ya. Kalau saya bilang, maka dulu pergi beli swallow. Apa itu? Putuski. Sendal. Karena sudah jadi nama tuh. Iya, misalnya ada orang bilang saya mau pergi ke Mekah. Orang langsung paham, oh Mekah. Di mana? Jakarta. Bawa Karaing. Karena di sana orang gua haji. Tidak, tapi di Arab. Jelas ya? Tapi ini contohnya Zaidun, Makkatu, Hadramautu. Hadramaut di mana ini? Di Yaman, bukan di Habib. Masa Hadramautnya di Habib? Di Yaman. Jelas ya? Ya tidak semua juga di Hadramaut itu dari kalangan Habib. Sudah ada di sana Darul Hadis, sudah ada pondok sunnah, tinggal ditarim. Taib, ini yang ketiga. Yang kedua dhamir ya, kita belum bahas dhamir. Yang keempat isim isyarah. Isyarah sudah jadi bahasa Indonesia. Isyarat. Ini nih, lihat antum bahasa Arabnya. Isyarat. Orang Indonesia baca
Ya, orang Arab baca isyarah, orang Indonesia bilang isyarat. Apa isyarat? Tunjuk, berisyarat, dia menunjukkan. Ya, isim isyarah adalah isim yang digunakan untuk menunjuk sesuatu. Ringkasnya kata tunjuk. Kata tunjuk dalam bahasa Indonesia ada dua. Satu, ini. Dua, itu. Kata tunjuk dalam bahasa Arab ada berapa ini? 1, 2, 4, 5, 6. Ya, sebenarnya bukan 6, 12. Ada kurang ya. Ya, saya gambarkan saja tabelnya. Taib, hadza hadzani haula'i hadhihi hatani haula'i dzalika dzanika ula. Tidak panjang ini u-nya, pendek ji. Ula langsung. Itu wawunya anak bawang. Tahu aja anak bawang? Tidak dianggap. Ulaika, tilka, tanika, ulaika. Kalau hadza hanya selalu panjang ya. Ha itu dibaca panjang. Sebenarnya ada alifnya, cuman orang Arab sudah terbiasa dia hapus alifnya. Hadza, hadzani. Kalau kita tulis pakai harokat, ya harusnya harokatnya yang garis lurus. Ya, tapi orang Arab mereka sudah biasa. Haulai, hadhihi, hatani, haulai, sama ini hanya. Taib, hadza hadzani haulai, hadhi hatani haulai, dzalika dzanika, ulaika tilka tanika, ulaika. Ini namanya isim isyarah atau kata tunjuk. Jelas ya? Apa artinya? Karena banyak sekali nih. Ya, artinya dua ji. Baris pertama artinya ini. Ini baris pertama. Baris kedua artinya itu. Jadi kalau saya bilang apa artinya haulai? Ini. Apa artinya tanika? Itu. Zanika. Itu. Hatani. Ini. Zalika. Tilka. Hadhihi. Sekarang apa bedanya? Paham? Karena sama-sama artinya tapi beda apanya?
Beda isim isyarahnya tuh. Ya, yang membedakan itu cara penggunaannya. Kalau sebelah kanan itu kita pakai tunjuk laki-laki. Kalau sebelah kiri kita pakai untuk tunjuk perempuan. Jelas? Sebelah kanan kita pakai tunjuk siapa? Laki-laki. Sebelah kiri kita pakai untuk tunjuk siapa? Ya, akhwat. Ya, ngeri juga. Kemudian perbedaan yang berikutnya, masing-masing ini kan ada 3. Baris pertama yang di atas sebelah kanan 3, yang kedua di bawahnya juga 3, sebelah kiri juga 3, yang di bawahnya juga 3. Apa bedanya? Bedanya dari sisi jumlahnya. Kalau kita tunjuk satu laki-laki, iya, pakai yang paling kanan. Ini untuk mufrad. Kalau kita mau tunjuknya 2, pakai yang di tengah, musanna. Kalau kita mau tunjuknya banyak, pakai yang sampingnya, jamak, lebih dari 2. Kemudian yang sebelah kiri begitu. Kalau kita mau tunjuk ini istri saya, 1 ji, pakai hadhihi. 1. Kalau mau dibilang ini 2 istri saya, berarti hatani, 2. Kalau mau banyak haulai, ya luar biasa. Pakai ini haulai. Paham maksudnya? Paham? Jelas penggunaannya ya. Kalau dibilang itu istri saya, 1 ji, itu berarti tilka. Jadi bedakan dulu. Kalau ini yang antum lihat yang di atas, kalau itu lihat yang di bawah. Paham? Itu istri saya, 1 ji, berarti perempuan, tilka. Itu suami saya, 1 ji, tidak bisa perempuan 2. Berarti dzalika. Ini suami saya, 1, berarti hadza. Mereka itu semua 4 orang istri-istri saya, berarti ya ulang. Coba anda paham ya? Ini isim isyarah. Mengerti je? Ini mau dikirim di grup. Baik. Masih ada 1, 2, 3. Ini 3-nya di pertemuan depan, insyaallah. Baik, ada pertanyaan? Jadi yang pertama isim ma'rifah, kalau ada al. Yang kedua dhamir, tapi belum kita bahas. Yang ketiga alam. Alam artinya nama. Yang keempat isyarah, kata tunjuk. Iya, tinggal dikasih syams, berarti bacanya apa? Asyamsu. Dibaca alnya ndak, lamnya ndak? Tidak. Ya, al syamsiyah tidak dibaca l-nya, karena langsung ini asyamsu.
huruf sya tidak dibaca. Iya. Kalau qamariyah tinggal kasih saja al. Ngapa tak balik? Iya. Kita baca apa? Al-qamar. Dibaca L-nya. L-nya dibedakan. Kalau syamsiyah tidak dibaca L-nya. Asy-syamsu. Kalau qamariyah dibaca L-nya. Al-qamar. Baik. Tapi sebelum kita tutup, ya, berkaitan dengan pembahasan ini, di bulan Ramadannya bagaimana itu? Bagaimana jadinya kalau setiap hari? Hah? Oh. Jam 9 pi. Iya. Jam 8. Saya saja setengah 8. Siapa kerja di Parepare? Masa? Apa dibikin di sini? Insyaallah. Jadi naik pesawat tiap hari? Oh tidak. Oh weekend baru pulang. Gitu dia. Jadi Sabtu mau saja, biar tetap Sabtu. Kalau Sabtu biar 10 terakhir ambak mi Sabtunya. Iya. Tapi akidahnya ndak mi. Akidahnya kita ganti mi Senin sampai Jumat. Karena kan kita mau kajian subuh tuh. Itu pun 10 sama 20 pertama, jadi 20 pertama aja. Bagaimana? Oke. Ada rekamannya. Baik. Kita cukupkan kalau begitu. Jadi fix ya. Enggak apa-apa Ji. Itu. Ada yang keberatan? Tetap harus Sabtu sesuai jadwal Sabtu subuh. Ya bahasa Arabnya, akidahnya tidak mi Sabtu subuh. Senin sampai Jumat mami. Ya. Ahadnya keliling kila, jangki di masjid ini terus. Banyak ustaz lain di luar. Baik, kita cukupkan kalau begitu. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selesai itu akidahnya kalau 1 bulan.